Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas limpahan nikmat dan rahmat-Nya, khususnya di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bersama-sama hadir di majelis yang mulia ini, majelis ilmu yang sudah biasa rutin kita lakukan. Tentu saja ini merupakan kegiatan yang sangat baik untuk terus kita jaga, kita rawat, karena paling tidak kita punya tempat dan waktu untuk berkumpul, untuk saling menguatkan, saling mengingatkan, karena memang salah satu dari kemuliaan dan terhindarnya kita dari kerugian adalah dengan cara salah satunya dengan mengadakan kegiatan seperti ini. Kita akan selalu menambah wawasan pengetahuan kita, menguatkan iman kita. Nah, majlis ilmu seperti inilah menjadi majlis yang sangat penting bagi kita. Dalam kesempatan ini, seperti yang tadi disampaikan, kita akan lebih kepada murojaah, artinya taklim itu yang murojaah. Jadi taklim itu artinya terus diulang-ulang apa yang sering kita dengar atau barangkali yang sudah menjadi amal kita, tapi sebagai manusia yang kadang-kadang fluktuatif gitu ya, tingkat keimanannya naik turun, kadang semangat naik. Di sini saya kira perlu barangkali untuk terus mempersiapkan diri khususnya berkaitan dengan Ramadan. Saya pernah menulis dalam status itu, kalau ditanya sekarang musim apa? Jadi jawabannya sekarang musim tarhib Ramadan. Karena memang itu yang paling sering diucapkan dan sering dilakukan oleh kaum muslimin, terutama di minggu-minggu ini. Nah, bagi kita sebagai orang-orang yang sudah berkali-kali ya melaksanakan ibadah saum, saya kira sampai hari ini kita belum, atau Ramadan hari ini bukanlah Ramadan yang pertama saya kira ya untuk bapak-bapak dan ibu. Gitu. Atau mungkin ada yang Ramadan pertama. Saya yakin kita sudah berkali-kali bertemu dengan Ramadan, termasuk juga dengan tarhib Ramadan. Jadi kalau makanan itu kita sekarang tidak sedang mempersiapkan makanan dalam arti dari bahan mentah untuk kemudian dipasak gitu ya. Itu tidak kayaknya. Kita tinggal menghangatkan saja. Jadi karena makanan itu sudah tersaji, cuman sudah rada tiis gitu ya. Nah, sehingga perlu dihangatkan kembali. Saya kira seperti itu. Nah, berbeda dengan orang-orang yang memang baru kali ini menghadapi Ramadan, itu tentu saja akan sangat berbeda. Saya sangat percaya bahwa fikih Ramadan, fikih saum dalam pengertian pelaksanaan ibadah saum secara teknis, saya kira sudah dikuasai gitu ya, tentang adab saum, yang membatalkan saum, kemudian aktivitas ibadah yang penting di bulan Ramadan, dan mulai tadarus, tarawih, dan seterusnya. Saya kira itu bagi kita para senior ini sudah lewat, artinya lewat itu sudah bukan saja pengetahuan, tapi sudah menjadi praktek pengamalan, saya kira begitu ya. Tetapi yang lebih penting bagi saya bicara di hadapan Bapak Ibu yang sudah berkali-kali bertemu Ramadan, menghangatkan kembali. Jadi membangun semangat kembali tentang kenapa kita harus berpagi-pagi untuk menyiapkan diri bertemu Ramadan. Jadi yang saya pahami tarhib itu dari kata asalnya dari kata rohuba.
kemudian dirubah menjadi kata rohaba. Jadi kalau dalam istilah santri itu rohuba itu kalimat lazim, artinya tidak butuh objek. Rohuba itu artinya lapang, luas. Kemudian dirubah menjadi kata rohaba, lita'diyah. Sehingga arti rohaba, yurohibu, tarhib. Nah, ketemulah dengan istilah tarhib. Jadi tarhib itu dari kata rohaba, yurohibu, tarhiban. Artinya bukan lapang dan luas, tapi melapangkan, meluaskan. Nah, sehingga tarhib itu mengandung makna melapangkan, meluaskan, mempersiapkan, baik secara fisik maupun spiritual. Spiritual itu berkaitan dengan keimanan, dengan keilmuan, dengan rasa senang, rasa bahagia. Jadi kalau rohaba itu dibawa ke tempat, barangkali kita menyiapkan tempat yang leluasa, tempat itu menyenangkan, sehingga bagi orang yang ada di tempat itu akan menjadi betah gitu, karena memang tempatnya itu representatif gitu, cukup menyenangkan. Nah, jadi kalau dibawa ke dalam makna secara spiritual, barangkali melapangkan dada, sehingga pihak yang akan berkunjung, kalau disebutkan istilah berkunjung itu merasa nyaman gitu. Jadi siapa yang akan berkunjung itu? Nah, yang berkunjung itu adalah Ramadan. Jadi Ramadan akan datang menyapa dan berkunjung kepada kita. Nah, kita mempersiapkan dengan persiapan yang komprehensif, holistik, dari mulai persiapan fisik, mental, dan seterusnya. Nah, sehingga si tamu yang akan datang atau Ramadan yang akan datang itu merasa nyaman, merasa betah gitu ya. Kenapa? Karena kita memang sudah mempersiapkan sedemikian rupa. Jadi jangan sampai terjadi nanti di Jepang ini baru 10 hari, Pak Budi ya, Ramadan itu sudah naruskan iraha lebaran gitu. Nah, ini kan ironi sebetulnya, ironi dari kata tarhib gitu. Jadi di satu sisi dia seperti sudah sangat senang akan bertemu dengan tamu agung disebut dengan Ramadan, tapi sudah bertemu, dia sudah menanyakan kapan lebaran, seakan dia sudah tidak betah gitu. Jadi membuat tamu itu menjadi gelisah gitu. Karena tuan rumahnya mundar mandir gitu ya, kemudian menunjukkan dia lihat jam gitu ya, sudah menunjukkan gestur, sudah menunjukkan sepertinya sudah tidak senang kehadirannya gitu, sehingga membuat tamu ingin segera pulang. Nah, ini ironisme yang terjadi berkaitan dengan tarhib. Kita tidak berharap seperti itu, tapi kita akan sesuai dengan maknanya, akan menyambut dengan leluasa, menyiapkan tempat yang leluasa sehingga tamu yang datang itu merasa nyaman, merasa tenang, dan itu sampai akhir gitu ya, sampai akhir. Bahkan sebenarnya kalau kita pahami ayat-ayat saum itu justru sampai akhir itu puncaknya, dia akan berpisah dan disitulah merasa bersedih dan seterusnya. Ya, makanya secara secara ayat Al-Quran yang kita pahami, misalkan di ayat saum itu diakhiri dengan i'tikaf gitu ya. I'tikaf itu adalah puncaknya di mana orang membatasi hubungan dengan sesama manusia seperti itu. Dia mempusatkan diri berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, ini konsepnya begitu Ramadan itu. Jadi awalnya biasa, tapi akhir itulah yang luar biasa. Dan akhirnya kita akan mencapai dari keluar biasaan itu. Nah, Ramadan begitu istimewa sehingga diadakan tarhib itu berarti sesuatu hal yang perlu kita pahami apa sebenarnya keistimewaan Ramadan itu. Sehingga begitu istimewanya Ramadan sampai harus ada sambutan dan penyambutan secara khusus gitu. Banyak sebenarnya dalil-dalil keterangan-keterangan yang menunjukkan tentang keistimewaan Ramadan. Dalam hadis misalkan Rasulullah menyatakan idza jaa Ramadan futihat lahu abwabul jannah. Itu yang sering disampaikan. Jadi ketika Ramadan datang, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan itu dibelenggu. Karena inilah makhluk yang selalu menggoda dan
selalu bersikap berseberangan dengan apa yang Allah kehendaki. Nah, ketika Ramadan datang itu diikatlah setan-setan itu. Nah, ini hanya untuk bulan Ramadan, tidak untuk bulan-bulan lainnya. Itu misalkan dalam hadis begitu kan, betapa istimewa Ramadan sedemikian rupa sampai Rasul menyatakan surga dibuka, neraka pintunya ditutup, setan dibelenggu. Ini kan luar biasa. Belum lagi dalam Al-Quran misalkan. Dalam Al-Quran kalau kita lihat ayat-ayat yang berkaitan dengan saum, banyak dalam Al-Quran itu juga menunjukkan keistimewaannya, keluar biasaannya. Atau dari sisi nama Ramadan misalkan itu Allah menyebut satu-satunya bulan dalam Al-Quran adalah bulan Ramadan gitu ya. Jadi tidak sembarangan pasti Allah Subhanahu wa taala menyebut Ramadan di dalam Al-Quran. Ya, yang sering kita baca ayatnya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Syahrul Ramadan. Nah, itu disebut Ramadan. Nah, dari sinilah barangkali mudah-mudahan kita memiliki pemahaman yang mendalam tentang betapa istimewanya Ramadan. Kita akan awali dari ayat pertama surat Al-Baqarah 183 seperti yang ditulis di dalam makalah, dan tentu saja ayat ini bukanlah ayat yang baru kita dengar, kita sudah hafal sering. Nah, tapi kita akan mencoba untuk berangkat dari ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, telah diwajibkan kepada kamu sekalian asyamu, saum atau siam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Dalam kesempatan ini saya tidak dalam posisi akan menafsirkan ayat ini secara detail ya, tapi kita akan berangkat dari ayat ini. Allah dalam ayat ini menyatakan bahwa diwajibkan kepada kita orang-orang beriman siam atau saum. Nah, siam itu dari kata soma yasumu siam, wasaum itu artinya sama. Siam itu artinya adalah al-imsak, menahan gitu ya. Makanya definisi saum itu imsakun anil akli wasyurbi wa gosyayanil nisa'i minal fajri ilal maghrib imanan ihtisaban lillahi dan seterusnya lah, itu ya, itu definisi saum. Tapi kita lihat misalkan dari kata siam itu adalah imsak, artinya imsak itu menahan gitu ya. Nah, dari kata menahan itu berarti ada apa harus ditahan? Berarti ada dorongan kan gitu ya. Jadi karena ada dorongan sehingga perlu ditahan. Gitu. Kita juga kan sekali-kali begitu, sedang duduk ada dorongan lalu kita tahan gitu. Sampai ditahan. Walaupun akhirnya mana tahan gitu ya, keluar juga gitu ya. Nah, itu jadi menahan itu secara mafhum kalimat artinya ada dorongan. Lalu pertanyaannya siapa yang nahan, siapa yang mendorong kan gitu. Nanti ke sana. Jadi saum itu menahan karena ada dorongan. Dan ada pihak yang menahan, ada pihak yang mendorong. Nah, itu mafhum dari kata siam. Apa yang menahan dan apa yang mendorong? Lalu siapa yang paling kuat? Apakah daya tahan atau daya dorong? Akan begitu nantinya. Jadi dalam diri kita itu ada dua kekuatan yang saling dorong-mendorong. Gitu. Satu kekuatan nafsu, kedua kekuatan iman. Gitu. Jadi nafsu itu keinginan yang harus selalu mendorong, bahkan mendesak. Tidak jarang orang tidak bisa bertahan karena dengan desakan itu yang begitu kuat. Walaupun pada akhirnya sebenarnya apakah desakan itu yang kuat, dorongan yang lemah, atau memang sebenarnya itu tadi. Jadi kenapa sampai bisa terdesak? Bisa jadi bukan desakannya yang kuat, tapi daya tahannya yang lemah. Jadi bukan nafsunya yang kuat, tapi imannya yang lemah. Nah, dalam diri kita itu ada dorongan. Nafsu itu artinya keinginan itu, keinginan untuk apa? Ya, keinginan untuk makan gitu ya, keinginan untuk minum, keinginan untuk bersebadan, itu kan berarti keinginan gitu, yang terus mendorong. Nah, sementara di sisi lain ada iman. Iman itu yang akan
menahan, mengendalikan. Dalam tradisi Islam itu tidak ada menghilangkan nafsu misalkan, membunuh nafsu tidak ada. Karena nafsu itu adalah penting gitu. Tetapi bagaimana bisa mengelola dan mengendalikan, itu yang lebih penting gitu. Kita bisa bayangkan kalau kita hilang nafsu makan kira-kira seperti apa? Itu kan bahaya kan itu ya. Orang bisa leles, bisa tidak bertenaga. Kenapa? Karena tidak ada selera makan. Oh berarti nafsu itu penting. Jadi nafsu itu soal bagaimana mengendalikan. Nah, kalau kita tanya lebih jauh, kenapa yang ditahan itu harus makan dan minum? Padahal makan minum itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan gitu. Tidak mungkin orang bisa bertahan dalam waktu tertentu tidak makan tidak minum, apalagi tidak minum katanya. Nah, justru dalam saum itu yang ditahan bagian itu gitu. Nah, sampai ada ulama mengatakan kalau orang itu bisa mengendalikan sesuatu yang paling penting untuk dirinya, maka dia sebenarnya akan lebih mudah untuk mengendalikan hal-hal yang tidak terlalu penting. Gitu. Hari ini saja di belakang Bapak dan Ibu itu sudah ada sesuatu yang sangat penting. Ya, kalau tengok ke belakang itu kan ada itu yang di panci, ada yang di piring, itu kan, nah itu sebenarnya sesuatu yang penting, makanya kita sediakan. Gitu. Nah ini hebatnya di sini. Gitu. Terus kalau kita tanya, kira-kira siapa, apa yang dapat mengendalikan dari keinginan yang tadi? Kita bisa membayangkan bagaimana hidup ini, fisik badan kita ini kalau tidak ada saum, Pak. Gitu. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana badan kita kalau tidak ada itu. Saya pernah baca dalam artikel kesehatan tentang makan dan minum. Ternyata makanan yang kita makan itu tidak sesederhana dan secepat seperti yang biasa kita lakukan. Kita ngunyah berapa jam atau berapa menit atau berapa detik ya itu kan kalau orang nggak ada yang memperhatikan ngunyah itu harus berapa katanya harus dihitung gitu ya kebayang gitu ya. Bahkan kalau kita lihat ya Pak hari ini itu kita ini lebih diajarkan sesuatu itu bersifat istiqjal, bersifat cepat gitu, serba cepat gitu. Kalau kita belajar orang dulu itu coba Bu, kalau dulu ya saya mengalami pasti sebagian Bapak dan Ibu, kalau yang muda mungkin belum tidak mengalami. Dulu itu kalau kita mau makan nasi saja itu perlu waktu berapa menit Bu, Pak gitu. Yang saya alami mun hoyong nyang teh eta teh biasanya ditutup gitunya nutun teh lilo gitu ditapi pilihan tutu terus sudah setelah itu kemudian diisikan gitu punya isikan itu kadang pas ngisikan kemudian digigihan, nah gigihan heula, baheula mah dina asupan gitu nya gigihan. Terus cek kolot mah geus timus gitu. Jadi geus timus teh hampir merata gitu ya, merata biasanya beda gitu kalau belum timus teh itunya masih kena bear tapi putus timus mah langsung padat sih itu. Nah, tidinya teh kan langsung karena dulang, bus karena dulang. Nah, geus karena dulang banjur ku cai itu harus lebih airnya itu mungkin 1 jari dibiarkan sampai mengendap diserap oleh beras itu dikari dikari gitu ya setelah itu baru dimasukkan ke asupan gitu ya ditunggu asupkan karena pupuk itu langsung dituang diakul lah gitu si muring bisa kena ngakil lah jadi 2 main itu 1 hihit 1 gitu digoreng-goreng gitu ya main dua-duanya gitu ya setelah itu baru disajikan. Bayangkan hari ini kalau orang nyanyi seperti itu, jika nambah semua apa, kukur bukan. Kan hari ini hanya waktu 20 menit sudah langsung matang. Itu salah satu contoh tentang pola bagaimana kita itu ternyata memang kadang sekarang ini tidak bisa bersabar untuk itu. Kalau dulu itu luar biasa. Ya kembali yang tadi. Jadi siapa yang bisa menghentikan manusia dari makan minum? Gitu. Padahal tadi makanan itu 1 kali makan katanya itu perlu waktu 24 sampai 72 jam. Katanya gitu. Jadi makanan yang kita masukkan itu perlu waktu 24 sampai 72 jam untuk diolah dengan perangkat yang ada di dalam tubuh kita sampai bisa memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh kita. Diserap menjadi tenaga, sisanya kemudian jadi hampas dibuang. Itu cukup panjang. Jadi sebenarnya apa yang kita makan nanti jam berapa pembeli makan kita nanti
Pas setengah 7. Jadi ternyata masih lama. Jadi yang kita makan setengah 7 itu baru selesai setengah 7 besok itu. Itu yang paling minimal 24 jam. Kalau 72 jam kira-kira berapa? Dan orang itu dari jam setengah 7 makan, lihat saja nanti jam 7 dia sudah makan lagi. Apa yang dimakan? Jam 8, jam 9, hampir tiap jam itu pasti ada makanan yang dimakan. Terus saya nggak gerenyem, ya. Dari makanan yang sebangsanin aci itu seberapa macam itu? Cilok, cibai, itu dari aci. Cireng, belum terigu, mie bakso dan seterusnya. Kita bisa bayangkan kayaknya manusia itu tidak bisa berhenti untuk makan. Memang bukan nasi sebetulnya, makanan itu terus saja sebelum dia tidur barangkali. Nonton TV baru gitu kan nanti mati. Jadi ini kita bisa bayangkan bagaimana fisik kita itu kalau harus dijejali dengan itu, bagaimana tubuh kita di dalam itu, usus besar, usus kecil, ginjal dan memproses itu. Nah, disinilah barangkali saum itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ya, karena bapak-bapak saja merokok itu kadang-kadang tidak bisa dicarek, bisa dihentikan. Tapi dengan saum itu, jadi cek satu bisa tengah rokok, bisa sebenarnya gitu ya. Nah, kalau kita tanya sebenarnya kekuatan apa yang membuat orang menjadi begitu luar biasa. Dan Ramadan itu ketika kita berpuasa 14 jam setiap hari dari pagi dan baru kita ketemu makan nanti maghrib, harusnya orang kan setelah itu kemudian dia rebahan, kemudian tidur. Kenapa? Capek dan lapar beraktivitas. Tapi luar biasa. Belum juga waktu Isya, itu orang sudah berbondong-bondong ke masjid. Bahkan di satu masjid ada yang sajadahnya lebih dulu, orangnya belum datang. Ya, dan posisi sajadah itu ada di tengah dan di depan gitu ya, sampai terpaksa dikosongkan. Kenapa? Ini sudah di booking tempat ini. Iya, terus orang kemudian nanti begitu jam 3, apalagi jam ibu-ibu, mungkin setengah 3, jam 3 sudah bangun, sudah beraktivitas, masak, menyiapkan keluarga untuk makan, untuk beribadah di siang hari itu. Dan bapak-bapak juga begitu, bangun subuh berjamaah, tadarus lagi, capek. Nah, pertanyaannya sebenarnya, kekuatan apa yang ada dalam diri itu? Itulah saya tadi katakan, iman itu. Jadi iman itu ternyata memiliki daya dorong dan daya tahan yang luar biasa. Sampai seperti tidak ada capeknya. Gitu. Pada orang kadang-kadang kalau sambil makan, tidak puasa, bekerja keras di siang hari, datang waktu sholat isya sudah memble, sudah capek, gitu ya. Dengan alasan nanti besok persiapan lagi, saya perlu istirahat. Tapi Ramadan itu tidak seperti itu. Nah, berarti sebenarnya kekuatan itu ada di dalam diri kita. Itulah iman itu tadi. Jadi nafsu itu ternyata sesuatu cetek saja yang bisa dikendalikan. Kemudian kita lihat nafsu itu kaitannya kan tadi dengan hal yang bersifat fisik. Jadi pemuasan secara fisik nafsu itu. Nafsu makan, nafsu minum dan yang lainnya itu yang bersifat berkaitan dengan fisik. Sementara iman berkaitan dengan ruh yang ada dalam diri kita. Itu nafsu mendorong berkaitan dengan fisik, ruh itu berkaitan dengan iman. Gitu. Nah, sementara kalau kita lihat sebenarnya tujuan saum itu apa? La'allakum tattaqun. Sementara kata Allah yang paling mulia itu adalah orang yang bagaimana? Yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi manusia yang paling terhormat di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa. Kalau kita kaitkan dengan saum, saum itu adalah la'allakum tattaqun. Berarti saum itu sebenarnya akan mengantarkan manusia ke tingkat kemuliaannya. Sampai dia menjadi orang yang terhormat di sisi Allah, yaitu dengan takwa. Bagaimana meraih takwa? Dengan berpuasa. Kan itu logikanya. Jadi saya membayangkan bahwa Ramadan itu adalah sebuah hidangan, sajian dari Allah. Dari 12 bulan dalam 1 tahun, Allah itu membuat bulan spesial gitu ya. Untuk meningkatkan. Barangkali dalam 11 bulan itu kita mengikuti nafsu saja. Makan, minum, tidur, dan seterusnya kan dalam 11 bulan. Lalu datanglah Ramadan, kemudian kita seperti untuk diservis kembali. Ya, diberikan posisi, kesempatan untuk memperbaiki diri.
itu Ramadan dimaknai oleh kita seperti itu. Jadi dia bukan bulan biasa, tapi bulan yang memang disiapkan oleh Allah, tergantung apakah kita mau mengambil itu. Gitu. Nah, kembali yang tadi. Jadi mudah-mudahan saya ingin dalam pertemuan ini sampai kepada tarhib Ramadan, makna tarhib Ramadan. Jadi kita menjadi paham, menjadi mengerti tentang benar pentingnya tarhib dalam arti mempersiapkan diri. Gitu. Dan Ramadan itu betul-betul kita akan jamu dengan jamuan ruhiyah kita, keimanan kita. Gitu. Nah, kemudian jadi yang paling mulia itu adalah takwa. Nah, kalau kita tanya, kira-kira takwa itu kaitannya dengan ruh atau dengan badan? Dengan ruh kan, dengan keimanan. Gitu. Nah, sebenarnya yang paling mulia di manusia, yang paling mulia bagi manusia itu ruhnya atau badannya? Ruhnya kan gitu. Tapi jangan berkata, Ustaz tidak mungkin ruh tanpa badan. Badan saudaranya, bukan. Maksud saya kalau kita ditanya itu mana yang paling berharga dari manusia itu? Kita pasti sepakat ruhiyahnya itu. Makanya Nabi Adam atau Allah menyuruh sujud kepada Adam itu kan setelah ruhnya ditiupkan. Sebelum ruh ditiupkan dia hanya fisik saja kan gitu ya. Gitu. Tapi ketika ruhnya ditiupkan, kemudian diisi ruh itu dengan ilmu, dengan keimanan, sampai kemudian Allah menyuruh sujud kepada iblis dan kepada malaikat, usjudu li Adama kan itu. Jadi perintah sujud itu karena Nabi Adam itu sudah dalam posisi yang sangat mulia, sangat terhormat, sehingga semuanya itu sujud dalam arti untuk menghormat karena kemuliaannya. Nah, manusia itu berbeda dengan hewan, gitu ya. Kalau hewan itu yang berharga apanya? Fisiknya kan gitu ya, badannya. Pokoknya yang berkaitan dengan fisik, misalkan suaranya, itu ya, warnanya, gitu kan, bobotnya. Biasanya hewan itu semakin besar badannya, semakin besar timbangannya, maka semakin mahal harganya, kan gitu ya. Kalau kita beli ayam juga kan pasti dipilih, dipegang, oh ini mah pewat pegang misalkan, ya, itu kan begitu. Jadi yang dicari itu yang besar. Gitu. Kenapa? Karena nilainya di situ. Makanya hewan itu jangan dibiarkan puasa, tapi harus selalu makan gitu. Saya pernah punya teman yang ngurus ayam gitu ya, gitu, gaduh kanan ayam, ngobrol. Jadi tugas saya, katanya dia terus saya pokoknya mah tong sare ayam teh gitu, digebrak-gebrak, makan gitu ya. Terus saya gitu ya. Gitu. Sampai ditakolan itu nanti, bisa anu narundutan gitu nya. Gitu makan, jadi berapa kali makan itu ayam itu, sehingga dalam hitungan waktu hari bisa ditungguan ya, hari ini di masih kecil gitu ya, dalam beberapa hari mungkin berapa bulan itu sudah timbangannya langsung dijual gitu. Ya kenapa? Ya karena tadi mental manusia hari ini kan serba instan, harus cepat gitu, cepat saji, tidak sabar. Beda dengan kita dulu ya, kalau mungkin 40 tahun yang lalu gitu ya, kan mau makan saja itu harus lama menunggunya kan gitu ya. Gitu. Kan sekarang mah lebih cepat gitu. Guys, teu kabayang ngaheler dan kumaha ayeuna mah langsung gue beli beras langsung jadi kan gitu. Bahkan bisa milih yang kualitasnya dan seterusnya. Kalau dulu kan tidak seperti itu. Itu sangat berpengaruh dan hari ini cenderung begitu. Kita lihat di jalan raya misalkan berkendara itu orang pada kadang stres misalkan gitu ya. Kenapa? Karena ingin serba cepat gitu. Kadang terlambat itu jadi masalah gitu. Emosi kan gitu. Sehingga adab perjalanan itu kadang-kadang sudah hampir tidak ada di jalanan itu. Itu dalam kehidupan kita hari ini seperti itu. Nah, jadi kembali yang tadi. Jadi hewan itu memang harus terus makan supaya gemuk karena di situ nilainya. Tapi manusia ada saatnya harus sahur. Maka saya membayangkan bisa jadi hewan itu jangan puasa, terus kasih makan karena di situ nilainya. Manusia nilainya bukan di situ, dia harus berpuasa. Sehingga dengan puasa mungkin badan timbangannya menjadi menurun. Kulitnya menjadi kering karena kurang cairan. Tetapi ruhiyahnya semakin gitu. Kan begitu ya. Jadi kalau hewan itu makan, tidur, sehingga semakin tinggi fisiknya. Nah, kalau kita puasa, jangan makan, jangan kurangi tidur, sehingga bisa jadi
badannya mungkin berkurang bobotnya, kulitnya menjadi kering karena kurang cairan, tapi ruhiyahnya yang akan. Kenapa? Karena di situ nilainya. Nah, itu dari sisi bahasa tentang saum, kira-kira seperti itu. Nah, nilai puasa setiap orang itu tidak sama, ya. Tapi walaupun sama-sama berpuasa, tapi nilainya bakal beda-beda. Walaupun sama-sama sholat subuh, tapi nilainya tidak akan sama. Walaupun sama-sama datang Jumatan, kalau bapak-bapak, ya, kalau saya suka mencermati dalam ketika Jumatan itu, Jumat itu ya betul begitu ibu-ibu ya. Jadi Jumat itu saya kira menjadi pembuktian tentang iman seseorang. Gitu ya. Jadi sedang seberapa tinggi keimanan orang itu kalau Jumatan itu kan perlu waktu, perlu datang, memilih tempat, setelah memilih tempat apa yang dia lakukan, itu sebenarnya di situ pembuktiannya. Gitu. Semakin orang terlambat, semakin di belakang, mau ngobrol, itu semakin menunjukkan kualitas keimanannya kan gitu ya. Nah, karena keimanan itu akan selalu nanti sebanding dengan semangat dalam beramal. Gitu. Makanya walaupun kita hadir sama-sama hadir di pengajian, belum tentu nilainya itu sama gitu. Apa yang bisa meninggikan nilai dalam beribadah itu adalah ruqyahnya tadi, keimanan tadi. Jadi keimanan inilah yang akan memberikan dan sekaligus ditilai seberapa besar yang akan dia dapatkan. Dalam mencari ilmu, saya kira ilmu itu bukan milik kita ya. Gitu. Ilmu itu adalah milik Allah. Makanya doanya Robbi zidni ilman kan gitu ya. Nah, maka di sini kita memang perlu mempersiapkan diri. Nah, dalam ibadah saum kembali tadi, walaupun sama-sama ibadah saum, tapi belum tentu nilainya sama. Ada yang nilainya tinggi karena tingkat keimanannya tinggi. Ada yang nilainya sedang karena tingkat keimanannya sedang. Ada yang sangat rendah karena nilai ruqyahnya sangat. Bahkan ada yang tidak punya nilai. Nah, dalam hadis nomor 2 itu disebutkan. Kata Rasulullah, kam min so'imin. Betapa banyak orang yang berpuasa. Laisa lahu min siyamihi. Tidak ada yang dia dapatkan dari puasanya itu. Ya, dia dapatkan kebaikan dari puasanya itu. Ilal ju' kecuali hanya lapar. Kalau lapar iya, pasti dia dapatkan. Kenapa? Karena dia memang tidak makan, tidak minum seperti yang lain. Jadi kalau laparnya sama gitu Pak. Tapi nilai yang dia dapatkan itu bisa jadi berbeda. Kan capek-capek itu ya. Karena sudah berlapar-lapar, tapi kalau kata Rasulullah, betapa banyak orang yang berpuasa, tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya, kecuali hanya lapar saja. Jadi puasa nama tidak ada di kodohan. Kenapa? Karena tidak batal. Tapi apakah dia dapat nilai dari puasa? Belum tentu. Itu tergantung kepada keimanan tadi, ruqyahnya itu. Makanya saum itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Disitulah persiapannya. Gitu. Ya kadang kita memang malu ya kalau kita baca tentang bagaimana Rasulullah mempersiapkan diri saum, apalagi ulama-ulama salaf itu bagaimana itu setelah isin gitu ya. Kita lihat. Ya, tapi ya kita persiapkan saja sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Bahkan dalam hadis itu dituliskan wa kam min qaimin laisa lahu min qiyami illa sahad. Jadi betapa banyak orang yang qaim, qiyam, salat ibadah malam. Mungkin dalam konteks Ramadan adalah tarawih. Dalam konteks malam-malam lainnya adalah salat malam. Banyak kata Rasulullah orang yang salat malam, tapi dia tidak mendapatkan dari salat malam itu illa sahar. Kecuali hanya meleknya saja, begadang saja gitu. Akhirnya teh tunduh wah gitunya. Di pekerjaan ngantuk gitu, ditanya nunutan wae. Aduh, malam tahajud. Padahal tahajud teh ibadah yang paling rahasia gitu ya gitu. Jangankan tetangga, teman kerja, tua apa orang serumah saja tidak tahu gitu. Karena dipilihnya waktu yang malam gitu. Tapi ya begitulah. Jadi kata Rasulullah tidak sedikit orang yang qiyam dalam baik tarawih, nanti kita lihat juga, kita rasakan nanti tarawih kita seperti apa gitu. Karena biasanya tarawih itu lebih banyak itu biasanya di 10 hari pertama gitu ya, itu paling banyak sampai membludak.
Saya ingat tahun berapa dulu itu Ramadan sampai ada orang balik lagi gitu ya. Cerita dia balik lagi katanya, kenapa balik lagi ke bagian tempat itu kan. Aduh, saya menjadi teringat itu ya. Luar biasa ruhiyah kaum muslimin. Tapi itu terjadi di awal. Nah, begitu 10 akhir, nah, di saat Rasul itu meninggalkan rumah, pindah kemana? Ke masjid, kita meninggalkan ya banyak aktivitasnya, ya masak dan seterusnya begitu ya. Nah, ini mudah-mudahan tidak seperti itu. Jadi justru hari-hari akhir itulah hari-hari yang sangat gawat, sangat penting gitu ya di situ. Nah, kemudian kalau kita hubungkan, misalkan tujuan saum la'allakum tattaqun, misalkan dengan surat At-Tolak ini di makalah ayat nomor 3, saya ambil potongan-potongannya saja sesuai dengan tema. Ya, di ayat saum itu kan la'allakum tattaqun, agar kamu meraih ketakwaan. Nah, kalau kita hubungkan dengan surat At-Tolak ayat 2, ayat 3, ini saya ambil ayat ini. Kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al. Nah, jadi yaj'al ini semacam janji gitu ya. Jadi may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, siapa saja, kapan dan di mana saja. Yaj'al, bukan yaj'alu. Jadi kalau dalam bahasa ilmu nahu harusnya yaj'alu. Kenapa yaj'al? Jadi yaj'al itu sebagai jawab syarat. Jadi syarat dari man. Nah, itu man syarat. Jadi barang siapa atau siapa saja yang bertakwa kepada Allah, yaj'al, pasti. Nah, itu bahasanya. Pasti yaj'al lahu makhrajan. Pasti Allah akan memberikan kepadanya makhrajan, jalan keluar. Kapan jalan keluar itu bisa diraih? Kalau bertakwa. Bagaimana cara meraih takwa? Berpuasa, kan berurutan gitu. Jadi kalau ingin meraih takwa, berpuasalah. Apa istimewanya takwa? Satu, yaj'al lahu makhrajan. Allah pasti memberi jalan keluar. Nah, jalan keluar itu kalau dibawa ke tempat, barangkali jalan keluar itu mungkin kita berada di satu tempat yang terkurung, tertutup, tidak ada jalan untuk keluar, semuanya tertutup. Kira-kira bagaimana perasaan kita kalau berada di satu ruangan yang tertutup, mau keluar tidak ada pintu yang bisa dibuka? Bagaimana perasaannya? Wah, stres, keringatan, mungkin sudah mulai mengap karena tidak ada udara. Itu gelisah, kelihatan dari fisik. Wah, yang dia bayangkan kira-kira saya mati kayaknya di tempat ini. Kan begitu ya kalau orang berada di satu tempat. Lalu yaj'allahu makhrajan. Tiba-tiba ketika dibuka pintu kemudian terbuka pintu itu. Bagaimana perasaannya? Wah, gitu ya. Harapan itu menjadi pulih kembali gitu ya. Senang rasanya itu. Kenapa? Karena tadi terkurung, sekarang bisa keluar, itu makhrajan. Tetapi kan tentu saja makhrajan itu jangan berkaitan dengan tempat. Ya, bisa saja artinya dengan masalah gitu. Ada nggak yang punya masalah? Saya yakin ya memang bapak dan ibu itu wajahnya bukan wajah bermasalah, jadi susah gitu ya gitu. Kalau orang yang punya masalah itu kan pasti kebayang kan gitu. Bagaimana kalau kita dalam hidup itu banyak masalah-masalah. Nah, bagaimana kalau sudah banyak masalah? Refreshing, nggak usah masalah kan ayo gitu. Ini guys, yalah, ayo healing. Nah, sebenarnya healing itu bukan menyelesaikan masalah, tapi dia hanya sekadar lari dari masalah. Dan masalahnya tetap ada, yang namanya lari itu kan berarti ada yang ngejar. Apa yang ngejar? Yang masalah. Mancing misalkan gitu, iya mancing, atau naon lah misalkan, ayo lah kemana lah gitu kan, healing. Udah healingnya itu misalkan kalau musim liburan itu ya akhir tahun healing semuanya kemana, ke Pangandaran healing semuanya gitu. Refreshing, begitu pulang jadi re-stressing. Jadi yang tadinya ingin kembali fresh, pulang jadi kembali stres. Ya kenapa? Karena terlalu banyak orang yang datang ke tempat itu, berdesakan, ketika pulang macet, jadi bisa refreshing jadi stres.
Belum masalah tadi, karena kita hanya menghindar saja dari masalah, bukan. Nah, kalau ini makhrojan itu solusi, diberi jalan keluar, kita akan beres masalah itu. Nah, kan itu yang kita perlukan, bukan hanya sekadar merepress gitu kan, tetapi justru kita ingin keluar dari persoalan itu. Bagaimana caranya? Nah, Allah ini Quran, kan Quran itu petunjuknya, betul nggak? Apa yang kita sering baca dalam sholat? Ihdinas siratal mustaqim. Apa ihdinas siratal mustaqim itu? Minta petunjuk. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kan kita nggak pernah menyebutkan jalan yang lurus itu dalam hal apa? Pernah nggak menyebutkan dalam jalan yang lurus itu dalam hal ini? Kan tidak kan? Artinya apa? Artinya kita ingin dituntun oleh Allah ke jalan yang lurus itu dalam segala hal. Itu kan makna ihdinas siratal mustaqim. Sirat itu artinya jalan yang luas, mustaqim itu yang lurus. Siapa yang masuk di jalan itu pasti tidak berdesakan karena lebar jalannya sirat. Mustaqim pasti dia sampai ke tujuan dan sangat dekat. Kalau kita buka Google Map, misalkan dari sini mau ke Sumedang, itu dua pilihan, jalan konvensional yang biasa itu lewat Saras Pangeran atau jalan tol. Kira-kira mana yang lebih cepat? Ya, walaupun rada mahalnya, bias sebenarnya. Karena itu relatif mahal maksudnya. Jadi lamun berbutuh materi mahal menjadi murah. Ya kan lebih cepat. Kenapa? Jalan tol itu satu lebar, tidak ada macetnya. Yang kedua lurus kan gitu. Nah, itulah sirat al-mustaqim. Jadi kalau kita pahami ihdinas siratal mustaqim itu sebetulnya memiliki makna yang sangat luar biasa. Karena kita ingin selalu dalam segala hal itu jalan yang ditempuh itu adalah jalan yang lurus dan yang lebar tadi. Jadi kalau dikaitkan dengan rumah tangga, ihdinas siratal mustaqim itu, ya Allah bimbing kami supaya tetap ada di jalan yang lurus, yang koridoi dalam urusan rumah tangga. Dalam urusan ekonomi, urusan pemerintahan. Pokoknya ihdinas siratal mustaqim itu sebuah permohonan yang bersifat umum, inginnya ketika dihubungkan dengan apapun selalu ingin berada di sirat al, kan begitu sebetulnya maknanya. Seperti orang mengucapkan ketika lebaran, taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah terima. Apa yang ingin diterima? Semuanya kan, karena kita tidak menyebutkan. Beda dengan siyamana, seakan-akan kita membatasi, ya Allah terimalah dari kami saum kami. Nah, kan seakan-akan begitu. Padahal di saum itu, di Ramadan itu banyak sekali tadarusnya, zakatnya, tarawih, sholat malamnya, tarawih, saumnya tentu saja. Itu kan banyak gitu. Kenapa nggak disebut satu-satu atau taqabbalallahu minna minkum, siyamana wa siyamakum, tadarusana wa tadarusakum, tarawihana wa tarawihakum, zakatana wa zakatakum, sedekahana. Kenapa tidak itu? Sambil salaman, pasti orang itu sudah langsung mau lari gitu ya, karena kesel yang teh. Nah, jadi dalam kaidah bahasa itu hadful ma'mul yufidul umum. Dibuang objeknya untuk menunjukkan keumumannya, sehingga kita ingin diterima semuanya. Nah, seperti ihdinas siratal mustaqim, kita ingin dibimbing oleh Allah itu dalam segala hal. Nah, sekarang Allah memberikan tawaran. Ayo, Ramadan adalah saatnya di mana Allah menawarkan makhrojan. Nah, tinggal sejauh mana kita memanfaatkan saat untuk meraih itu. Jika lagi saya ketemu Ramadannya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah memberi rezeki di luar yang kita tidak sangka-sangka. Walaupun sebenarnya kalau kita lamun bahasa Sunda mah dilenyepan gitu. Sebenarnya dalam hidup kita ini banyak rezeki yang di luar sana, di luar dugaan kita. Karena kadang-kadang yang kita minta itu sedikit terbatas, tetapi yang Allah beri itu sebetulnya lebih banyak gitu. Makanya kalau saya tanya, sebenarnya lebih banyak mana? Nikmat atau musibah? Apa buktinya? Lebih banyak nikmat. Ya indikasinya lebih banyak nikmat itu kita lebih banyak mengucapkan alhamdulillah. Kan gitu ya. Sok lamun ditanya, "Mah damang alhamdulillah." Itu kan menunjukkan sedang dalam baik-baik saja kan begitu. Dibandingkan dengan innalillahi. Kan innalillahi mah sekali-kali punya. Sok hari ini sudah ada innalillahi 3 hari. Kan sekali-kali ya. Kita kadang di masjid dengar innalillahi wa inna, oh ini musibah kan gitu ya. Sekali-kali saja.
Habis sholat, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu kan lebih banyak. Ditanya ke damak, alhamdulillah. Kayak jadi, alhamdulillah. Anggrek kajian istri-istri kan kayak, alhamdulillah. Punya sedikit, alhamdulillah. Gitu. Bangun tidur, berapa kali tidur sehari? Setelah makan, alhamdulillah. Berapa kali kita makan? Tuh, kan betapa banyak, alhamdulillah. Artinya betapa banyak nikmat dalam hidup kita ini. Nah, ini kaitan dengan yarzuqu rizki. Jadi Allah akan memberi rizki kepadanya dari tempat atau arah yang tidak diduga-duga. Dan memang dalam kenyataannya lebih banyak rizki yang kita rasakan di luar dugaan. Pemasukan yang kita miliki setiap bulan itu sudah terukur barangkali. Ya, apalagi yang sudah punya pekerjaan tetap, bulan ini kita dapat masukan berapa misalkan gitu. Terus kita bagi pemasukan yang sudah terukur itu, kalau kaum gaji barangkali sudah punya gaji sekian, lalu kita ukur dalam satu bulan kebutuhan kita berapa, bagikan yang segitu itu, dibagi bagi berapa di rumah ada 5 orang, bagi 5 misalkan gitu. Kira-kira kalau kita ukur cukup nggak kita seperti itu? Kan hampir dikatakan rasanya mustahil, tapi kita masih bisa bertahan hidup. Ya, artinya banyak rezeki-rezeki yang kita temukan justru di luar itu gitu. Itu yang kalau kita sadari, tapi ini spesial sebetulnya. Yang subhanallah tasbih itu kaitannya dengan takwa, ini lebih spesial lagi. Kalau orang biasa saja sudah begitu luar biasa, apalagi ditambah dengan bertakwa itu ya suku minaizu la yahtasib. Siti Maryam ya, kita masuk ke ayat ke nomor 4 ya, nomor 4. Siti Maryam itu adalah seorang satu-satunya nama ya, kalau kita lihat dalam Al-Quran, satu-satunya nama perempuan yang disebut oleh Allah adalah Maryam. Bahkan ada nama surat Maryam. Padahal Allah tidak pernah menyebut nama wanita untuk wanita, walaupun banyak Al-Quran menyebut wanita, tapi tidak pernah menyebut nama. Paling imro'atu Fir'aun, imro'atu Nuh, imro'atu Lut, imro'atu Imron, imro'ah bahasanya. Walaupun nanti kita bisa kaji. Kenapa kadang disebut imro'ah, kadang disebut dengan zauja atau zauj, kadang disebut dengan sohibah. Ini mungkin nanti dalam tema yang lain. Nah, jadi satu-satunya nama Maryam gitu. Karena memang Maryam ini terkait dengan tuduhan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seakan-akan Allah perlu bicara tentang wanita yang dituduhkan gitu kan. Karena Maryam nanti dia punya anak dan anak itu dinisbatkan kepada Allah. Anak Allah gitu ya. Nah, di sini barangkali perlu bicara Allah tentang disebut namanya langsung Maryam gitu ya. Padahal kalau dalam rumah itu biasanya suami istri itu suami nggak ada nyebut nama istrinya ya. Nah, pasti kan nama-nama itu yang nama yang indah gitu. Nah, itu kan bagaimana hubungan suami istri itu begitu saling menghormati. Ini mah Allah nyebut Maryam. Gitu. Nah, mungkin bisa dipahami kan maksudnya. Nah, Siti Maryam dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia harus hamil, punya anak. Padahal Maryam itu adalah wanita suci dan Maryam memang Islamlah yang paling bagus bagaimana sikapnya terhadap Siti Maryam. Karena orang Yahudi dan orang Nasrani itu bersikap ekstrim ya, bukan es krim ya, ekstrim gitu ya. Jadi yang satu ekstrim kanan, ekstrim kiri. Artinya ekstrim itu keterlaluan. Ya. Orang Nasrani itu terlalu ekstrim dalam menghormati sampai disebut dia punya anak dan anaknya itu jadi dinisbatkan kepada Allah. Berarti kan terlalu berlebihan gitu ya. Sampai di pertuhan itu berlebihan. Itu ekstrim juga kan berlebihan. Yang Yahudi ekstrim juga, ini berlebihan dalam kebencian. Sampai nanti Siti Maryam itu dituduh sebagai wanita yang tidak baik gitu. Nah, Islam, bagaimana sikap Islam? Itu pertengahan. Sangat menghormati tapi juga tidak berlebihan. Itu disebut dengan umatan wasaton di situ. Ya, makanya nanti kalau saya sering lihat di YouTube sekarang itu kan ramai ya, ada debat-debat misalkan non muslim atau ada orang-orang Islam yang berdakwah di tengah-tengah, itu terjadi perdebatan tentang teologi misalkan itu ya. Ternyata banyak juga saudara-saudara kita yang tertarik dengan Islam, yang mereka menghormati itu, dan ternyata dalam Islam itu lebih logis lagi bagaimana memperlakukannya gitu. Sehingga banyak yang kemudian tertarik dan masuk Islam gitu ya.
Karena salah satunya adalah tentang sikap kaum muslimin terhadap Maryam itu. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia hamil. Kebayang nggak Bu kira-kira seorang perempuan hamil dan tidak diketahui siapa suaminya? Kan kalau yang jelas misalkan pernikahannya tanggal sekian, kemudian dia hamil, datang ke warung, itu orang pada mendoakan ya, dia elus-elus, oh, ini sudah ini ya, gitu, berapa bulan, gitu ya. Itu kan aduh, senang orang itu. Kenapa? Karena dia tahu misalkan nikahnya kapan, kemudian hamilnya, gitu kan, mendoakan dan seterusnya, kan begitu ya. Gitu. Senang kan rasanya ketika diusap-usap perutnya sambil didoakan, gitu ya. Nah, tapi kalau Siti Maryam kan tidak begitu. Bahkan Siti Maryam sendiri, dia seakan tidak percaya dengan dirinya. Kata Siti Maryam, tidak mungkin saya bisa hamil. Walam yamsasni bashar. Yamsasni. Yamsas itu, masa itu artinya menyentuh. Kan tidak mungkin orang bersentuhan punya anak kan gitu ya. Tapi itu menunjukkan, jangankan sampai melakukan hubungan barangkali. Sekadar yamsas itu artinya menyentuh saja tidak. Saya tidak pernah bersentuhan. Bagaimana mungkin? Tapi kan kata Allah, tidak ada yang sulit bagi Allah. Hayyin, mudah bagi Allah itu. Ya, akhirnya Siti Maryam menerima sebagai ketetapan Allah dan dia hamil kemudian melahirkan. Dibawa anaknya itu kan digendong gitu. Di tengah masyarakat orang pada nanya, ini anak siapa? Apa kata Maryam? Ya anak saya. Oh, disitulah kemudian mereka menuduh. Karena memang ada bahan untuk kemudian mereka menuduh apa? Ya anaknya itu kan gitu. Ini anak saya. Padahal mereka tahu siapa Maryam, itu tidak kedengaran misalkan nikah dan seterusnya. Sampai mereka, nah ini nomor 4 itu. Ya Harun. Nah ini adalah bahasa panggilan, wahai saudara Harun. Maksudnya ini untuk Siti Maryam. Makana abu kamro asalin. Jadi ayahmu itu bukanlah seorang yang jahat gitu. Wa makanat ummuki bagiya, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina. Paham ya maksudnya ya? Gitu. Jadi tidak mungkin kamu punya anak padahal tidak menikah. Kecuali pasti ini hasil sesuatu yang jelek. Padahal kamu itu punya, nah ini kadang-kadang orang kalau sudah benci kan jadi sadayana kabawa-bawa gitu. Nah, salahnya ibu dan bapaknya. Apa salahnya kampung, sama disebut-sebut kampung eta, wah sebut terus kan gitu. Kadang begitu orang kalau sudah benci, ya itulah orang Yahudi kan yang mengatakan begitu. Kamu itu turunan baik-baik. Ibu kamu, bapak kamu, kenapa kamu seperti itu? Bayangkan Siti Maryam kira-kira dalam seperti itu. Mungkin ada juga di antara kita yang pernah difitnah, dituduh, ya, padahal tidak melakukan misalkan. Bagaimana kira-kira perasaan ketika di pasti ini sangat berat gitu. Nah, bagaimana solusinya? Nah, nanti kita temukan di surat Maryam itu Allah menyuruh Nabi Siti Maryam untuk berpuasa, kan itu ya. Ini nadar tulir rahmani sauman, itu kan di surat Maryam. Jadi saya bernadar untuk saum, ya. Terlepas nanti saum apa yang dimaksud dalam ayat itu. Sebab ayat berikutnya adalah palan ukaliman. Nah, jadi karena saya tidak akan berbicara dengan manusia, kan begitu ya. Jadi saum tidak akan bicara. Terlepas saum apa, tetapi saum itu yang dilakukan oleh Siti Maryam. Kenapa Siti Maryam melakukan saum? Kalau kita hubungkan dengan ayat saum, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya kamu bertakwa. Orang bertakwa yaj'alahu mahrujan. Nah, Siti Maryam mengalami dengan itu sehingga ketika orang menuduh memfitnah dan bayi yang digendongnya itu berbicara. Berbicara untuk apa? Berbicara untuk ibunya. Dan sekaligus membungkam orang-orang yang memfitnahnya. Pertanyaannya, apakah Siti Maryam pernah terbayang dalam pikirannya bahwa bayi yang digendong itu akan bicara? Kenapa tidak terbayang? Ya karena gak ada bayi yang bisa bicara. Nah itulah yang disebut dengan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki di luar dugaannya, dari tempat yang tidak
disangka-sangka. Maryam tidak menduga bahwa anak inilah yang akan menyelamatkan dirinya. Dan Allah mampu untuk melakukan apa saja sesuai dengan kehendaknya. Ketika hamba itu sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan bertakwa, maka Allah akan menolong hamba. Nah, ini sebenarnya, jadi dalam beragama saya kira saya juga sama sedang belajar. Beragama itu tidak harus selalu berorientasi dalam arti akhirat, sementara dunia di mana agama itu dipraktekkan seakan-akan kita ketika ada masalah tidak lagi ke agama yang digunakan, tapi lari ke hal yang lain. Dunia klinik lah dan seterusnya. Ke sistem yang lain misalkan gitu. Padahal agama itu adalah amalan yang kita amalkan dalam kehidupan, dan pasti dalam kehidupan itu ada hal-hal yang akan ditawarkan oleh agama itu kita praktekkan. Akhirat itu pasti, ya. Sholat berjamaah yang kita lakukan tadi itu 27 derajat itu adalah nanti yang akan kita rasakan. Tapi apa yang bisa kita rasakan kenikmatan secara spiritual dari agama? Nah, jadi jangan sampai sholat dilakukan, Islam itu diyakini, tapi dalam urusan-urusan muamalah atau cari jalan keluar dari persoalan itu malah mencari yang lain misalkan gitu. Gering kejar-kejar kalaka dukun misalkan gitu ya. Hayang benghar jadi judol misalkan gitu. Kenapa? Karena mungkin lebih menjanjikan gitu. Padahal judi itu lamun menang penasaran, menang ketagihan. Lamun eleh penasaran gitu. Sekali menang, wah gitu. Lamun eleh asugan we gitu. Terus sekalinya gitu. Bikin kami yakin kolor-kolor nah gitu ya. Nah, itu gitu. Jadi Islam itu adalah tadi. Jadi Ramadan kita sapa, Ramadan kita sambut. Kenapa? Karena Ramadan itu yaj'allahu makhrajan. Di ayat yang lain, yaj'allahu min amrihi yusron. Allah memudahkan urusannya. Wah, senang rasanya kita akan bertemu dengan Ramadan. Berapa lama saum itu dalam sehari? Ya, sebentar lah. Seperti kita ngaji juga tinggal sebentar lagi. Insyaallah ya. Nah, tidak lama. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih bisa bertahan ya. Karena godaannya luar biasa ini kalau ngaji itu ya. Silakan duduknya bisa, silakan Bu, nggak apa-apa, ganti-ganti posisi duduk ya. Lamun sudah capek sambil duduk berbaring ya. Silakan nggak apa-apa. Mau berdiri dulu, bebas lah gitu ya Pak, bebas silakan. Mau berdiri dulu, keluar dulu, misalkan. Yang penting kita nyaman ya, karena mau selonjoran boleh, mau senderan boleh. Jadi sambil-sambil saja gitu, tenang saja, bersantai saja. Ya, jadi saum itu tidak lama waktunya ya, hanya 12 jam atau 14 jam mungkin lah, 14 jam kurang lebih lah gitu. Tidak lama, tetapi walaupun tidak lama, tapi pahalanya besar saum itu. Kita lihat di nomor 5 ya, surat Al-Ahzab ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimat. Sesungguhnya muslim laki-laki, wal muslimat dan muslim yang perempuan. Wal mu'minina wal mu'minat. Mukmin laki-laki, mukminat mukmin perempuan. Wal qanitina wal qanitat. Sesungguhnya laki-laki yang taat beribadah, wal qanitat, dan perempuan yang taat dalam beribadah, wassodiqina wassodiqot, laki-laki yang benar, jujur, dan perempuan yang jujur, wassobirina wassobirot, laki-laki yang sabar, perempuan yang sabar, wal khosyiina wal khosyiat, laki-laki yang khusyuk, yang tunduk, perempuan yang khusyuk, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqot, laki-laki yang bersedekah dan perempuan yang bersedekah. Jadi oleh Allah disebut laki perempuan sama gitu ya. Jadi dalam hal ini Islam itu memperlakukan sama baik laki-laki dan perempuan dalam urusan beribadah. Siapa yang khusyuk, yang paling baik beribadahnya, itulah yang paling berkesempatan mendapatkan nilai yang lebih. Mau laki-laki mau perempuan, itu ada saatnya kita bisa sama nilainya di hadapan Allah. Nah, kemudian Allah menyebut wassoimina wassoima, laki-laki yang saum dan perempuan yang saum. Nah, itu kan disebut kata-kata saum. Jadi ayat ini bicara tentang keutamaan saum kan itu ya.
Wal hafidina furujahum wal hafidot, laki-laki yang menjaga kehormatannya dan perempuan. Wadzakirinallaha katsiran, laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah. Wadzakirat, dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Apa kata Allah berikutnya? A'addallahu lahum, Allah menyediakan lahum bagi mereka. Siapa mereka? Nah, di antara mereka itu adalah wasoimina. Nah, di antara mereka itu Allah menyebut tentang saum. Nah, kita kan sedang bicara tentang saum. Allah menyediakan. Artinya ini sebuah janji dari Allah. Kalau Allah sudah berjanji, pasti atau mungkin? Pasti. Kalau kita berjanji, pasti atau mungkin? Mungkin. Nanti tahu bulan depan ada lagi pengajian. Insya Allah ada ya. Jadi kalau kita tanya Bapak dan Ibu, apakah ahad depan akan ngaji? Nah, jadi apakah pasti? Nah, kita tidak bisa memastikan. Kenapa? Karena ya kita banyak keterbatasannya, gitu ya. Ya, kalau masih hidup mungkin kalau masih ada ngaji. Kalaupun masih ada, belum tentu datang ke pengajian karena banyak gangguannya, gitu ya. Ada tamu saja dia jadi nggak ngaji. Katanya mau ngaji, dilihat mana nggak ada. Ya, saya sudah siap-siap pas mau berangkat ada tamu. Tuh, jadi ku tamu wae jadi terjadi gitu. Saya sudah siap mau ngaji semangat, tapi pas ini batuk-batuk ini terasa, oh, nanti malu kalau saya di pengajian, ayo batuk misalkan. Tuh, dengan batuk saja jadi tertahan, orang tidak bisa datang menepati janji. Tapi kalau Allah, kalau sudah berjanji, apa yang akan menghalangi Allah? Siapa yang bisa menghalangi Allah? Tidak ada. Karena Allah itu berkuasa dan Allah yang memiliki waktu dan tempat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tinggal kita percaya atau tidak. Tapi itu yang kedua, kita mau tidak untuk memanfaatkannya gitu ya. Tinggal itu saja. Jadi itu bolanya ada di kita gitu ya. Nah, apa yang Allah janjikan? Satu, magfiratan, yang kedua wa ajran aziman. Satu, ampunan. Jadi orang yang saum, laki-laki perempuan, itu akan diampuni oleh Allah. Sehingga kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, menghadap dalam keadaan dosa sudah diampuni. Apa keuntungan besar seseorang ketika berhadapan dengan Allah? Itu yang paling besar adalah ketika kita menghadap Allah tidak membawa dosa. Karena kata para ulama, perjalanan menuju Allah itu adalah perjalanan yang sangat jauh, sangat terjal. Jadi usahakan ketika perjalanan jauh dan sangat terjal itu jangan bawa beban. Karena bisa jadi sangat berat perjalanan itu kalau sambil membawa apa beban itu? Dosa. Makanya beban itu jangan dibawa. Tinggalkan beban itu. Karena kita setelah perjalanan di dunia ini, kita akan berjalan dari dunia. Saya pernah menyampaikan, ada perjalanan di dunia, ada perjalanan dari dunia. Dan perjalanan terpanjang adalah perjalanan dari dunia menuju akhirat itu. Kebayang perjalanan yang panjang dan terjal itu sambil membawa beban. Nah, orang-orang yang saum, laki-laki dan perempuan, beban-beban itu sudah dilepaskan. Sehingga dia bisa berjalan dengan mudah karena tidak ada beban. Apa beban itu? Dosa. Kemana dosa itu? Sudah diampuni. Siapa yang akan diampuni dosanya? Orang yang saum. Punya. Jadi luar biasa saum. Wah, disoyong ketemu saum ya itu jika Nah, yang kedua adalah pahala yang besar. Nah, seringkali Al-Quran menggunakan istilah besar, kecil. Berapa besar itu? Seberapa besarnya itu? Punten. Cing, Bu, Pak, anu ageng segede kumaha. Yang besar itu seberapa besar gitu. Besar itu. Kalau dibawa ke nominal misalkan uang, kalau uang itu misalkan 500 miliar, besar enggak? Belum tentu. 500 miliar itu belum tentu besar. Mungkin saja dia kecil dibandingkan dengan 700 miliar. Kan gitu ya. Kan begitu ya gitu. Oh, Ustaz, yang besar itu adalah 5 triliun. Belum tentu. Kecil 5 triliun itu dibandingkan dengan 100 triliun. Kan akan begitu, ambigu kan bahasa itu. Oh, berarti yang besar itu adalah 5 itu saking Gusti aya nya istilah triliun. 100 triliun teh naon di Pak? Pokona saehem gitu. Saehem leutik dibandingkan dengan 7 ehem. Terus saya begitu. Nah, berarti apa yang maksud dengan besar? Nah, ada ulama yang bagus menjelaskan
besar itu adalah apa yang kita butuhkan, gitu katanya. Jadi yang paling besar, yang paling berharga apa yang kita butuhkan. Karena bisa jadi orang yang sudah kaya raya, Pak, misalkan dia sudah kaya, uangnya sudah triliunan, misalkan uangnya 100 triliun, kira-kira lamun 100 triliun, tuluy diberes 1 juta ke urang teh. Atoheun moal kira-kira. Urang mah duit bagus nyimpan lagi kadang di mana cenah gitu nya dina kekeset di dinya gitu gitu. Kadang dina lomari gular golet saking loba uangnya teh. Bagi dia bertambah uang itu bukan hal yang besar. Orang yang tanahnya lega misalkan aya 100 hektar tuli dibere ke urang teh masihan 2 bata. 2 bata. Kan bagi dia bertambahnya harta itu kecil. Kenapa? Itu kan besar karena bagi dia sudah banyak. Tapi bisa jadi dia punya masalah. Naon masalahna? Punten misalkan masalahna bisul dina irung misalkan itu. Jeung eta bisul teh dina irung pisan kan gitu. Kan moal bisa ditutup. Kira aku memakai cadar. Bagi dia paling besar apa kira-kira? Uang, tanah, bukan. Ini masalahnya di sini. Sampai dia tidak bisa bertemu dengan rekan-rekan apa, aduh, eram kepala gitu. Kira aku di dia menconot gitu ya. Berarti bagi dia yang paling besar adalah bagaimana bisa menyelesaikan masalah yang ada di hidupnya. Nah, itulah ajron hatiman. Gitu. Apa yang paling dia butuhkan? Mungkin yang paling penting bagi dia adalah urusan rumah tangga misalkan gitu. Urusan keluarga mungkin bagi dia yang paling besar. Sehingga dia sudah berusaha kemana-mana, uang sudah habis-habisan, tapi masalah ini belum juga bisa kelar. Nah, berarti bagi orang itu yang paling besar persoalan adalah mungkin urusan itu. Lalu Allah memberikan pahala yang besar, memberikan sesuatu yang dia perlukan. Bisul teh, gus ka dokter spesialis, gus ka Singapura. Cagera di Singapura, misalkan gitu ya. Jauh-jauh ke Singapura. Ini ke Singapura. Ternyata itu jeng sederhana di mayar lagi. Teman mangga saridona. Beres masalahnya gitu ya. Bagaimana kira-kira perasaannya? Wah, ini yang paling berharga. Bisa jadi ibu langsung syukuran. Ngayakeun pengajian. Nyiepun amplopnya 5 jutaan. Kan tadi ya, teman kan triliunan duit lagi gitu. 5 jutaan dihitung. 1, 2, 3. Berapa orang ini? Begitu mereka ke pengajian, langsung di pintu itu amplop 5 juta, 5 juta, 5 juta. Kan kebayang. Berapa itu? Padahal tadi ke dokter ukur panitik di gitu ya, terus ke lumayan seridona, tapi dia mampu mengeluarkan uang sebanyak itu. Kenapa? Bagi dia itu tidak masalah berapa yang dia harus dikeluarkan. Kenapa? Karena yang paling besar bagi dia adalah hati. Nah, itulah ajron hati. Ya, mungkin dalam hidup juga kadang menghadapi hal seperti itu. Dan persoalan yang paling besar nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang diawali dengan kematian. Mulailah di situ. Apa yang kita butuhkan? Harta ditinggalkan, keluarga meninggalkan kita. Apa yang kita butuhkan? Nah, disitulah ajron hadiman barangkali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala proses perjalanan panjang kita. Terakhir, nomor 6. Nah, kata Rasulullah, ini hadisnya hadis qudsi, artinya firman Allah yang ada di dalam hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Kata Rasulullah, lis-shaim parhatan. Kata Rasulullah, bagi orang yang puasa itu parhatan, dia akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Jadi orang yang berpuasa itu akan senang, akan mendapatkan kebahagiaan, kesenangan. Apa? Yang pertama, idza aftara pariha bi fitrihi. Ketika dia berbuka, pariha, dia senang bi fitrihi dengan berbukanya. Nah, pertanyaannya, kenapa orang yang berpuasa dari subuh makan terus jam 11 rasa perih gitu ya. Kulit kering, kemudian tenggorokan haus terus kita jalani begitu. Datang waktu maghrib, kita buka. Kenapa berbahagia? Karena ayah kolak cek ibu macam gitu ya. Karena makanan yang sudah disiapkan di meja itu, wah gitu. Dan terasa bifitrihi itu, bifitrihi berbuka itu, jangan bayangkan senangnya ketika saum pertama, itu pasti senang. Tapi bifitrihi itu kita bayangkan ketika saum terakhir besok mau lebaran. Itu lebih bahagia lagi. Kenapa lebih bahagia ketika lebaran?
Nah, jadi kalau kita masih mengatakan, kenapa bahagia? Karena bisa makan lagi, karena kita bisa sarapan pagi. Berarti kita masih berbicara tentang apa tadi? Nafsu. Padahal saum berbicara tentang iman. Nah, disinilah kadang-kadang kelemahan kita. Jadi berarti kalau kita, kenapa bahagia? Oh iya Ustaz, jelas berbahagia karena kita sudah bisa makan lagi. Wah, kita bisa buat ram lagi. Oh, kita masih berbicara tentang nafsu lah. Padahal yang sedang bicarakan kita adalah tentang iman, tentang ruhiyah kita. Nah, bifitrihi dengan berbuka itu karena kita bahagia bahwa ibadah itu sudah selesai, dan selesai saum itu ditandai dengan berbuka. Kan lamun can buka selesai belum? Belum. Justru berbuka itu tandanya saum sudah selesai gitu. Seperti sholat, apa tanda sholat sudah selesai? Salam. Tunggu ke ngaleos sih mah karek atahiyat ngaleos begitu indit. Nah, geus pancan salam gitu ya. Kakarek tahiyat awal geus ngobrol. Tahiyat awal teh beri ngobrol we. Siang mereka mana? Apaan can beres sholatna kita. Assalamualaikum, assalamualaikum. Baru ketika itu silakan gitu, bebas ngobrol. Gitu. Ya macan ge salam geus hitut. Terus saya sholat. Nah, jadi sholat itu diakhiri dengan salam. Berarti tandanya selesai. Saum bifitrihi dengan buka itu bukan karena kita akan makan lagi. Pertanda bahwa saum sudah selesai. Kenapa kita bahagia? Karena kita akan meraih apa yang Allah janjikan. Bagi orang yang berpuasa itu akan mendapatkan ketakwaan. Orang yang bertakwa diberikan jalan keluar. Orang bertakwa itu, orang yang saum itu akan mendapat pahala yang besar. Jadi yang terbayang oleh dia itu ketika selesai pekerjaan itu, maka akan mendapatkan apa yang Allah janjikan. Kita akan mendapatkan ampunan. Kan belum kita dapatkan kalau kita masih jam 5 karena belum setengah 6, maghribnya setengah 6, itu kan belum selesai saumnya, kita masih sedang berproses gitu sambil berharap terus untuk mendapatkan apa yang Allah janjikan. Begitu buka, alhamdulillah, berarti ini kita akan mendapatkan pahala yang besar, akan mendapatkan ampunan dari Allah. Itu kan yang membuat menjadi bahagia dan menjadi senang gitu. Yang kedua, yang terakhir ini, wa idalakiya robbahu fariha bisaumih. Dan yang kedua, kebahagiaan yang kedua adalah apabila bertemu dengan Robnya. Nah, ini bertemu dengan Allah itu pasti atau mungkin? Pasti kita akan bertemu dengan Allah itu. Dan dia ketika bertemu dengan Allah bahagia, senang. Kenapa? Dengan apa dia bahagia dan senang bertemu dengan Allah? Bisaumih, dengan saum yang pernah dia lakukan ketika di dunia. Bertemulah dengan Allah dengan membawa pahala saum. Karena saum itulah yang telah membawa orang itu untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita lihat di ayat-ayat tentang saum itu ada ayat yang Allah sampai mengabulkan doanya. Kenapa? Karena saking dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti wajah-wajah orang yang saum, orang yang berpuasa itu nanti akan kelihatan senang, bahagia. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu lihat nanti wajah-wajah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Namun wajah-wajah orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu merengut gitu ya, tidak bersemangat. Nah, itu dipertanyakan gitu. Kenapa? Karena perhatian. Jadi orang yang berpuasa itu orang yang semeringah, senang. Kenapa? Karena dia sedang berada di tempat di mana dia akan mendapatkan apa yang Allah janjikan. Padahal kita ingat tadi, sehebat-hebatnya janji manusia, itu jangan terlalu percaya. Karena bisa saja janji itu hanya omon-omon. Ya, artinya jangan suudon ya. Nah, jangan suudon, Bu, Pak, gitu. Mungkin ya belum ada duitnya gitu ya, atau mungkin berkurang itu ya kita berhusnudon karena manusia itu jangan jadi manusia ya. Batu kuai tadi kan tidak datang ke pengajian gitu ya. Ayat tangguh dan keterbatasannya. Tapi kalau sudah dengan Allah itu pasti. Makanya orang berpuasa itu karena senang, bahagia itu. Kenapa? Karena teringat terhadap apa yang Allah janjikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cekaplah gitu ya. Setengah 7 ya, kurang 5 menit. Bonus 5 menit. Ya, mudah-mudahan kita banyak berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, kesempatan kepada kita untuk bisa sampai di bulan Ramadan. Karena betapa banyak
orang yang sangat berharap bertemu dengan Ramadan, tetapi tidak Allah menakdirkannya berbeda. Mudah-mudahan kita bertemu dengan Ramadan, bukan hanya bertemu, tapi bertemu dalam keadaan sehat walafiat, dan situasi keadaan juga sangat memungkinkan untuk bisa beribadah. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.